Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman petani dan peternak di seluruh Indonesia. Pagi ini kita mau meluncurkan produk baru kita teman-teman, yaitu mesin cacah rumput generasi terbaik untuk saat ini ya. Kenapa saya katakan generasi terbaik? Karena ini mesin cacah rumput ini mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh mesin cacah yang kebanyakan sudah beredar di Indonesia. Untuk mesin ini kita datangkan dari luar negeri, dari Cina ya, kita impor langsung dari pabriknya. Kemudian kita datangkan ke Indonesia, barangnya seperti ini, dan kelebihan mesin cacah ini dibandingkan dengan mesin cacah yang lain, terletak pada pisaunya. Coba kita lihat, ini sengaja kita bongkar, tidak kita tutup penutupnya supaya teman-teman nanti bisa memahami perbedaan mesin ini dengan mesin-mesin yang lain. Nah, kita coba buka dulu untuk pisaunya. Jadi pisau pemotongnya ini berjumlah 6 buah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 buah. Ya, pisaunya ada 6 buah. Ini adalah pisau utama yang bertugas untuk memotong setiap barang atau rumput yang masuk dari depan. Nah, kebanyakan mesin-mesin yang sudah beredar di pasaran itu cuma ada ininya saja, sehingga nanti menghasilkan potongan yang tidak merata. Ya. Seperti video-video saya yang sebelumnya ya, ketika saya menggunakan mesin cacah yang punya saya yang dulu, itu ya modelnya seperti ini, cuma ada ini saja, pisau utama ini saja. Dilengkapi dengan mesin utama ini, juga dilengkapi dengan pisau tambahan ya. Pisau tambahannya terletak di depan sini teman-teman. Ini yang menyebabkan mesin ini berbeda dengan mesin-mesin yang lain ya. Ini disebut dengan hammer blade ya. Untuk hammer blade-nya yang paten ya, yang paten itu berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 4 ya. Ini sifatnya paten ya. Blade-nya ini yang paten jumlahnya 28. Ya, untuk ini jumlahnya 28. Kemudian ada juga yang hammer blade sifatnya statis ya. Ini berfungsi untuk memukul ya rumput-rumput yang lolos dari pisau utama tadi nanti akan terkena dengan pisau depannya ini, sehingga menghasilkan cacahan yang lembut dan rata ya. Ini jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikali 3 ya, 1, 2, 3 dikali 3 ini 6 kali 3 jumlahnya adalah 18. Jadi untuk pisau hammer blade statisnya ini jumlahnya adalah 18 ya. Yang ini jumlahnya 28. Inilah yang menyebabkan mesin cacah ini berbeda dengan mesin-mesin yang lain. Kemudian mesin cacah ini juga dilengkapi dengan gigi ya. Ya, gigi 1 dan gigi 2. Kemudian yang ketiga adalah netral. Ini gigi 1 ya, seperti ini. Nah, nanti kecepatannya akan berubah. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita mau cepat atau mau lambat tapi kuat ya. Nanti teman-teman akan bisa mengaturnya di sini ya, kecepatannya ya. Kemudian juga bisa diatur netral ya, kalau seperti ini netral. Kemudian ini gigi 2. Nah, gigi 2 ini seperti ini. Nah, ini seperti ini. Cara pengaturannya nanti di sini. Kemudian kelebihan yang lain daripada mesin ini, untuk conveyornya ini terbuat dari besi ya. Ini adalah conveyor yang fungsinya untuk menarik rumput-rumput yang kita taruh di sini. Jadi kita tidak perlu dorong teman-teman. Kita tidak perlu dorong yang mengakibatkan resiko ya. Kalau kita dorong-dorong rumput itu nanti resiko tangannya terkena pisau. Jadi teman-teman kalau menggunakan mesin ini insya Allah akan sangat aman karena tidak perlu mendorong. Cukup ditaruh di sini nanti akan kesedot sendiri sama mesinnya.
Nah, ini terbuat dari besi, ya, sangat kuat. Ini besi, teman-teman. Kemudian di bawah besi ini ada rantai yang memutar, ya. Ini rantai, ya. Di sini ini rantai. Rantai seperti model tank gitu, teman-teman, ya. Ini di bawah ini, kalau teman-teman bisa melihat, ini adalah rantai yang mengakibatkan besi ini memutar, nanti menarik rumput-rumput yang ditaruh di atasnya. Nah, kemudian setelah itu kelebihannya lagi adalah di sini ada sistem yang fleksibel, ya, untuk menaruh, menyedot rumput-rumput yang kita letakkan di sini. Jadi nanti di sini ada pirnya, teman-teman. Ini sifatnya bisa naik turun. Jadi ketika kita masukkan tebon jagung, kemudian rumput pakcong, dan rambanan-rambanan yang lain, jika nanti kondisi rambanannya itu besar seperti tongkol jagung misalkan, kan besar, nanti ini akan mengangkat seperti ini, teman-teman. Jadi ini sifatnya fleksibel, menyesuaikan bahan yang kita masukkan di mesin ini. Nah, nanti ini juga akan memutar, jadi sistem penariknya ini tidak hanya satu buah, teman-teman, tapi ada 2 buah, bisa dilihat di sini, ya. Sistem penariknya ini ada 2 buah, atas dan bawah. Ini yang atas, nanti ketika dijalankan dia akan ini, teman-teman. Nah, ini, ya. Ketika mesinnya dijalankan, ini nanti akan menarik rumput-rumput yang kita taruh di sini, ya. Sistemnya seperti itu. Jadi yang narik itu bagian atas sama bagian bawah. Dan sistem penarikannya ini fleksibel, ya, bisa naik turun, ada pirnya, menyesuaikan bahan yang kita masukkan. Kemudian kelebihan yang berikutnya, jika teman-teman listriknya besar, nanti bisa menggunakan dinamo. Sebenarnya ini kalau dari pabriknya sana direkomendasikan menggunakan dinamo, ya. Cuma di Indonesia kan jarang rumah atau kandang yang memiliki kapasitas listrik yang besar. Untuk bisa menggunakan penggerak dinamo ini, teman-teman harus memiliki daya listrik sebesar 6.500, ya. Karena ini dinamo ini kekuatannya adalah 7,5 PK. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan dinamo, listrik rumahnya atau listrik kandangnya itu minimal 6.500, ya. Karena di kandang saya ini listriknya cuma 2.200, jadi kemarin saya akali untuk menggantikan penggeraknya menggunakan diesel. Kalau menggunakan diesel minimal 7,5 PK, 8 PK, ya, ini Jiangfa 8 PK. Jadi kalau teman-teman misalkan listriknya di rumah belum nggak support, jadi kita sarankan untuk menggunakan diesel. Nanti bisa pesen mesinnya saja tanpa penggerak, atau sekaligus mesin dengan penggerak diesel atau penggerak dinamo. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jadi nanti saya sarankan sebelum order, konsultasi dulu bagaimana baiknya, apakah nanti akan menggunakan penggerak dinamo atau menggunakan penggerak diesel, supaya nanti tidak salah dalam ketika mengorder barangnya, ya. Jadi sebelum order konsultasi dulu. Nah, untuk bagaimana hasil cacahannya, langsung saja kita praktekkan. Nanti kita cari tebon jagung sama ini. Nah, kita ada titen kacang hijau. Nah, ini kalau saya menggunakan mencoper titen kacang hijau menggunakan mesin saya yang lama, yang warna hijau itu nggak bisa, teman-teman, pasti macet, ya. Karena ini titen kacang hijau ini sifatnya keras sekali. Kalau kita chopper dengan mesin chopper saya yang lama, yang warna hijau itu, teman-teman kalau sering lihat video saya yang di YouTube pasti tahu, ya, yang saya maksud, itu nggak bisa. Tetapi kalau menggunakan mesin ini, kemarin sudah saya coba, hasilnya sangat bagus. Ya, nanti kita coba, ya. Pertama
menggunakan titen kacang hijau, kemudian tepung jagung, dan kemudian nanti kita coba rumput-rumput yang ada di sekitar kandang kita. Oke, saya rakit dulu ya ini supaya nanti tampilannya lebih bagus. Ini tadi saya sengaja nggak rakit supaya teman-teman tahu di dalamnya itu seperti apa ya, sehingga teman-teman tahu perbedaan mesin ini dengan mesin-mesin yang sudah beredar di pasaran. Oke teman-teman, ini tadi sudah selesai kita rakit. Kalau sudah dirakit tampilannya seperti ini ya. Kita sarankan untuk selalu ditutup ya, untuk linden, kemudian puli-pulinya dikasih pelindung seperti ini supaya tidak melukai operatornya. Kemudian saran saya untuk penataan gigi itu dilakukan ketika mesin belum nyala ya. Ini adalah pengaturan di giginya, gigi kanan kiri, kemudian yang tengah netral ya. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ini bahan-bahan yang akan kita chopper. Ini bahan yang pertama adalah rendeng kacang hijau. Rendeng kacang hijau ini terkenal dengan bahan yang sangat keras. Kalau kita chopper dengan chopper biasa, dia tidak akan mampu. Kemudian kita pakai bahan yang kedua yaitu rambanan, itu ada indigo vera sama turi pocok. Kemudian bahan yang berikutnya adalah tepung jagung. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana hasil daripada pencacahan ini ya. Jadi tinggal ditaruh di atasnya saja tanpa didorong-dorong teman-teman, tinggal ditaruh di atasnya, nanti akan tertarik sendiri oleh mesin ya. Nah, seperti itu. Tadi saya bawa satu arco ya. Ya. Cukup cepat sekali ya proses pencoperannya. Ya, sudah hampir habis. Nah, kemudian yang di bawah itu adalah sisa-sisa yang belum terpotong. Nanti akan mengumpul di bawah. Nah, kita angkat, nanti langsung kita masukkan di penggilingan. Kemudian selanjutnya kita pakai rambanan, turi pocok sama indigo vera sebagai sumber protein untuk ternak-ternak kita. Nah, itu prosesnya juga lumayan cepat teman-teman pencoperannya. Nah ini untuk yang nggak rata di sini teman-teman, potongan yang nggak rata akan dipisahkan oleh mesin ya. Sedangkan yang rata nanti masuk di depan. Nah, kita sisihkan dulu. Untuk rambanan udah selesai, titen kacang hijau juga sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan di tepung jagung ya. Nah, itu yang nggak rata, potongan yang nggak rata di bawah fan bell, di bawah conveyor, nanti kita masukkan lagi. Nah, seperti itu. Jadi memang ada pengaturannya sendiri teman-teman. Kalau yang nggak rata akan terpisah di depan supaya nanti operatornya mudah untuk mengambil. Nah, sedangkan ini tepung jagung ya, hasilnya seperti ini. Kita tepung jagung tidak hanya tepungnya tetapi jagungnya sekalian teman-teman. Jadi jagungnya juga masih ada. Jagungnya juga masih ada dan nanti akan terpotong oleh mesin cacah ini. Nah, seperti ini hasilnya ya. Oke teman-teman, ini hasil cacahan kita. Ini tepung jagungnya hasilnya seperti ini, cacahannya sangat rata ya. Dan inilah bentuk atau ukuran cacahan yang sangat pas diberikan ke ternak ya. Tidak terlalu panjang ya. Kadang kan kalau pakai mesin yang konvensional yang lama itu ada yang panjang, ada yang pendek. Nanti yang panjang-panjang itu akan jatuh, akan mudah ditarik-tarik sama kambing sehingga jatuh ke tanah dan tidak termakan. Nah, ini kalau seperti ini pas teman-teman, cacahannya pas. Ini nanti kalau kambing narik-narik ya nggak bisa, nanti nggak bisa jatuh ke tanah ini. Jadi tetap dipalung pakan. Kemudian ini hasil rambanannya, ini turi pocok teman-teman. Kita cacah sama batang-batangnya seperti ini. Nanti akan dimakan sama kambing beserta batang-batangnya.
Kalau tidak dicacah nanti yang dimakan cuma daunnya saja teman-teman kalau tidak dicacah. Sehingga dengan menggunakan mesin cacah yang kita rekomendasikan tadi, nanti insya Allah batang daun akan dimakan semua sama kambing. Kemudian ini adalah hasil cacahan daripada titen kacang hijau tadi ya. Titen yang kita kenal sebagai batang-batangan yang keras itu bisa dicacah dengan mudah oleh mesin yang kita tampilkan tadi ya. Kemudian mari kita saksikan bagaimana proses pemberian pakannya. Nah teman-teman, ini sekaligus tips buat para peternak ya. Ketika kita memberikan pakan ke ternak kita, harus mencakup 3 komponen. Pertama komponen serat, kemudian protein dan karbohidrat. Nah, untuk serat dan karbohidratnya sudah di cover sama jagung sama tebonnya tadi ya. Ini untuk serat dan karbohidratnya. Kita taruh di sini ya. Ini kita ambil 3 bagian ya. Nah, kemudian untuk protein kita ambil dari turinya tadi. Turi ini adalah salah satu rambanan yang mengandung protein yang tinggi. Nah, ini kita cukup 1 bagian saja. Kemudian ini untuk seratnya, tambahan seratnya. Jadi saya menggunakan rumus orang Jawa Jilu. Jilu artinya satu bagian sumber protein, kemudian 3 bagian sumber serat dan karbohidrat ya. Dan kita campur. Ini rumus orang Jawa ini. 1 bagian sumber protein, 3 bagian sumber serat sama karbohidrat. Sehingga ini sudah mencakup kebutuhan ternak kita. Jadi nggak boleh rumput saja teman-teman. Kalau rumput saja nanti kurang bagus di ternaknya ya. Karena memang rumput itu kan sumber serat. Harus 3 komponen tadi terpenuhi. Nah, ini teman-teman, ternaknya sangat suka. Nah, rebutan ya. Langsung disantap. Dan sebelah sana kita kasih juga. Biar nggak rebutan. Sebelah sini. Nah, kemudian ini untuk yang hamil-hamil kita kasih juga. Sangat suka sekali teman-teman. Nah, itu bisa dilihat ya reaksi kambing ketika makan hasil coperan tadi. Jadi kalau cuma 1 bahan, biasanya kambing itu nggak begitu suka teman-teman. Tapi kalau 3 bahan dicampur sekaligus kayak gini, kambing suka ya, dan nggak milih-milih kalau kita campur. Kalau kita pakan tunggal, misalkan titen kacang hijau kayak gini, ya kalau kita pakan tunggal, misalkan titen kacang hijau saja, biasanya ya ngerapen kayak gini teman-teman. Kerapen banyak ya. Tapi kalau kita campur, insya Allah nanti kambing lebih suka, palabilitasnya akan naik, dan nanti juga bisa kita jadikan silase teman-teman. Oke, kita coba yang sebelah sana ya. Yang teriak-teriak itu karena temannya makan, dia nggak makan teman-teman, jadi dia teriak-teriak kayak gitu.
Oke, kita campurkan lagi. Nah, 1 bagian protein, 2 bagian serat dan karbohidrat, kemudian kita tambah 2 bagian serat ini sebagai sumber serat. Ya, untuk takarannya sebenarnya bisa berubah sesuai dengan kebutuhan kita, teman-teman. Nggak harus paten seperti itu ya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan bahan-bahan yang kita miliki. Kita aduk-aduk biar rata. Ibaratnya kalau orang makan itu ada lauknya, ada sambelnya, ada nasinya, ada kerupuknya. Ya ini sama dengan kayak kambing ini. Kambing juga kayak gitu tuh. Ada sayurnya. Kalau kita dikasih nasi saja ya dimakan, tapi nanti cuma sedikit paling. Sama kayak kambing. Kalau dikasih satu jenis pakan saja, nanti dia biasanya ya gampang bosen, teman-teman. Nah ini kalau nggak dicoper kayak gini, teman-teman. Ini contoh yang nggak dicoper langsung dikasih makan, banyak yang jatuh, lihat. Nah ini memang kemarin saya masih nunggu mesin choppernya belum datang, jadi belum saya chopper ini. Nanti insya Allah kalau ini kan mesin choppernya udah datang, jadi nanti akan kita ramu pakannya seperti yang kita contohkan di video tadi. Ini model lama tanpa chopper kayak gini, nanti banyak yang berserakan ya. Ya seperti ini jatuh-jatuh kayak gini, akhirnya terbuang, teman-teman. Nih kalau dihitung uang ya banyak ini jatuh-jatuh kayak gini. Ya kalau nggak ditata dari awal ya kayak gini, teman-teman, jatuh-jatuh kayak gini. Karena kemarin mesinnya kan juga baru datang ini, teman-teman. Sedangkan mesin lama saya yang warna hijau itu ya saya ganti karena memang kurang efektif. Nah ini cemplay-cemplay kayak gini. Ini harusnya dibersihkan, teman-teman. Nanti saya bilangi anak kandang untuk bersihkan. Oke, sampai di sini dulu, teman-teman ya. Sharing kita kali ini tentang mesin cacah rumput. Bagi yang mau pesen silahkan cek di kolom deskripsi, ada nomor HP saya. Nanti bisa konsultasi terlebih dahulu sebelum order. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.